Bumi yang semakin uzur tak ayal membuat diri kita sadar bahwasannya menjaganya adalah suatu kewajiban. Kita sering lupa dan sering terlena oleh dekapan sang waktu yang memanjakan, membuat diri ini tak ingat bahwasannya kita tinggal di bumi ini hanya sementara, di mana banyak anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang membuat diri ini lupa untuk menjadi golongan orang yang pandai bersyukur. Banyak perlindungan yang telah dibuat oleh sang penulis skenario kehidupan terbaik untuk diri kita agar bisa hidup dengan sebagaimana mestinya. Hidup berdampingan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan, dengan oksigen yang melimpah dan makanan yang disediakan oleh alam. Dua nikmat itu hanyalah segelintir nikmat yang diberikan olehnya melalui salah satu pelindung yang diberikan kepada manusia, yaitu si sabuk hijau. Ya, si sabuk hijau, si pelindung pantai, atau lebih kita kenal dengan hutan bakau, di mana dia telah membantu dan melindungi manusia tanpa manusia menyadari hal tersebut. Banyak bantuan dan perlindungan yang telah diberikan oleh hutan bakau kepada manusia dan makhluk lainnya. Melalui dirinya lah kita mendapatkan bantuan di mana racun, dalam hal ini karbon dioksida, diubahnya menjadi oksigen yang dapat kita hirup sehari-hari. Dan dirinya lah juga yang melindungi kita dari terjangan saudara-saudaranya yang lain, yaitu air laut dan angin badai yang ingin terus menggerus tempat manusia berpijak, menghempaskan dan menggulung dengan tsunami-nya yang dahsyat di saat manusia terlalu serakah dan melukai ibunya, yaitu alam. Tidak hanya melindungi kita, tetapi si sabuk hijau juga menawarkan bantuan berupa dirinya sendiri untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dari ujung daun hingga akarnya dapat berguna untuk manusia agar bisa menunjang perputaran kehidupan yang terus berjalan. Dari daun bakau yang bisa dijadikan bahan pakan untuk ternak dan dapat diolah menjadi pupuk alami, kulit dan getahnya yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik, batang dan akarnya yang juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat arang dan kayu bakar. Oleh karena itu, perlunya kita untuk menjaga kelestarian darinya, si sabuk hijau. Saat ini, hutan bakau yang merupakan bagian dari hutan hujan tropis tengah mengalami pengurangan yang sangat drastis. Sejak dekade 1980-an, hutan bakau di seluruh dunia sudah berkurang 35%. Dan Indonesia yang memiliki sepertiga luas hutan bakau dunia menjadi faktor penyebab kurangnya luas dari hutan bakau tersebut. Penyebaran hutan bakau di Indonesia sendiri sangatlah luas, yakni sekitar 20% atau 3,49 juta hektar dari luas hutan bakau dunia. Dan Papua lah daerah dengan luas hutan bakau terbesar di Indonesia.
Banyak faktor yang menjadi penyebab berkurangnya luas hutan bakau di Indonesia. Salah satunya yakni alih fungsi lahan, di mana hutan bakau yang seharusnya dibiarkan alami dialih fungsikan menjadi pemukiman, objek wisata, dan juga tambak-tambak ikan dan udang. Tidak hanya mengalihkan keindahan dan mengalihkan fungsi dari hutan bakau yang telah dibuat oleh Tuhan untuk manusia, terkadang manusia juga tanpa sadar ikut serta menjadi faktor perusak lingkungan dari hutan bakau melalui sampah-sampah yang dibuangnya ke sungai dan laut. Banyaknya sampah yang berada di hutan bakau menyebabkan rusaknya ekosistem alami dari hutan bakau tersebut. Biota-biota air yang seharusnya hidup berdampingan dengan ekosistem di sekitar hutan bakau menjadi hilang dengan sendirinya dikarenakan menumpuknya sampah di sekitaran hutan bakau. Membuat seorang pemuda dari kota Jayapura tergerak hatinya dengan melihat kondisi alam yang semakin hari semakin meresahkan. Baik, saya Gamel, salah satu pendiri dari Rumah Bakau Jayapura. Rumah Bakau Jayapura sendiri berdiri atas kegelisahan ya, kegalauan teman-teman, kekhawatiran teman-teman terkait kondisi lingkungan di kota Jayapura. Kami melihat ketika intensitas hujan tinggi, terkadang terjadi banjir, terkadang muncul banyak sekali sampah yang memenuhi kota. Kita sendiri nggak tahu ini sampah dari mana, tapi yang jelas manusia lah. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, akhirnya di Maret 2018, saya coba duduk dengan teman-teman pegiat lingkungan, dan kita sepakati untuk membuat satu wadah yang menjadi rumah besar, rumah bersama untuk komunitas lingkungan yang ada di kota Jayapura. Nah, wadah itulah yang kemudian kita namakan sebagai Rumah Bakau, dengan kalimat yang mudah diingat bahwa rumah dan bakau artinya wadah untuk duduk bersama, diskusi bersama, membahas tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di kota Jayapura. Iya, terkadang agak dilema juga ya, ketika terjadi musibah, acap kali masyarakat itu menyalahkan pemerintah. Setelah kondisinya seperti itu, pemerintah balik menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat yang kurang, baik menjaga hutan mereka, membuang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi seperti saling tuding. Kami sendiri, anak-anak muda yang punya semangat lingkungan ini akhirnya bingung gitu loh. Ini yang benar siapa? Ya udahlah, ketimbang kita berseteru terus, mending kita bikin apa yang kita bisa gitu loh. Saya kira anak-anak muda di Jayapura punya pemikiran kreatif banyak sekali, dan semangat ini harus disalurkan. Kita masukkan mereka dalam Rumah Bakau Jayapura. Lalu kalau ditanya soal apakah ada pembinaan ataupun pendampingan, secara langsung tidak ada. Kami biasa jalan dengan semangat yang ada, karena tenaga-tenaga yang ada di Rumah Bakau ini lebih banyak tenaga volunteer, kesadaran yang mereka tumbuhkan sendiri tanpa harus kita ke sana terus buka pendaftaran lewat pemerintah ataupun ajakan pemerintah. Tidak, ini semangat murni teman-teman anak muda. Biasa ketika ada kolaborasi dengan pemerintah, itu ketika ada event, kami diminta bantu. Lalu ketika kami butuh data, kami bertanya, kawasan ini seperti apa statusnya, kondisinya seperti apa. Disitulah terjadi, mungkin bukan binaan ya, saling tukar data gitu. Kami membantu pemerintah, pemerintah juga memberikan informasi, ataupun ketika kami sedikit mengalami kendala, semisal peralatan kerja, disitulah mungkin mereka membantu ya. Tapi kalau pembinaan secara langsung tidak ada, teman-teman lebih banyak bekerja lepas saja seperti itu.
Gamel dan kawan-kawan tidak hanya melakukan kegiatan penjagaan terhadap lingkungan berupa pembersihan sampah melalui gerbek sampah, tapi juga mengkampanyekan peduli lingkungan berupa aksi demo damai terhadap lingkungan dan juga switch off listrik selama 1 jam. Program gerbek sampah merupakan event yang rutin diselenggarakan oleh Rumah Bakau untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitaran Tanah Tabi. Sampah-sampah anorganik yang dikumpulkan oleh Rumah Bakau nantinya didistribusikan mereka ke bank sampah di Kota Jayapura. Ya, biasa kami mengawali justru dari akhir tahun ya. Kami mengawali justru akhir tahun. 29, 30 Desember itu teman-teman ngumpul. Agendanya kita namakan akhir tahun tanpa racun. Itu. Apa akhir tahun tanpa racun? Biasa kita refleksi, melakukan refleksi dan evaluasi dalam setahun itu kita ngapain, toh? Apa saja yang sudah kita berikan untuk lingkungan, untuk hutan, untuk alam, untuk air, untuk tanah tempat kita berpijak, dan di situ kita refleksi. Sesuai target nggak sih? Kalau enggak, berarti di tahun depan kita akan melakukan yang belum dilakukan. Nah, 29, 30 kita biasa ngecamp di hutan, di gunung, mencari tempat yang tenang, dan di situ kita refleksi sekaligus menyampaikan akhir tahun tanpa racun, di mana ketika masyarakat kota melakukan euforia pergantian tahun dengan membakar petasan, mercon, dan lain-lain, akhirnya menimbulkan asap yang hanya mencemari lingkungan, duit banyak terbuang, duit percuma terbuang. Nah, kami berpikir untuk tidak melakukan itu. Ketika kita belum bisa memberikan lebih untuk hutan, untuk alam, ngapain kita menjadi pelaku perusak gitu loh. Di tanggal 1-nya, kami melakukan gerbek sampah untuk memungut sampah-sampah yang muncul di malam pergantian tahun. Itu selalu kami lakukan. Kemudian di tanggal 21 Februari, kami melakukan Hari Peduli Sampah Nasional, merespon agenda nasional yang dilakukan seluruh Indonesia, untuk menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Jayapura juga kreatif, punya semangat yang sama dengan mereka yang ada di luar. Dan itu terkadang jumlahnya tidak sedikit. Kadang kami bisa melibatkan sampai 200, 250 orang. Turun ke jalan melakukan apa? Kita melakukan demo damai, street campaign, mengingatkan publik bahwa ada peduli yang belum kembali. Ya, ada peduli yang belum kembali. Kita menghirup udara secara gratis, minum air dari gunung. Tapi apa sih yang kita berikan untuk udara, untuk alam seperti itu. Nah, nanti di Maret kami merespon agenda switch off. Itu biasa di akhir Maret. Jadi agenda mematikan listrik selama 1 jam. Ini untuk mendinginkan bumi, dan kami setuju untuk itu, bahwa selama ini kita menggunakan gas fosil, segala batu bara dan lain sebagainya. Coba deh, kita sejam aja mematikan listrik itu, tidak menggunakan listrik. Kita pasti ada sedikit, pemikiran kita bisa jauh lebih sehat. Ketika kita bisa duduk merenung tanpa handphone, 1 jam saja. Kita lakukan itu setahun sekali saja. Kita coba. Nah, itu. Bagi Gamel, Bakau adalah seperti ibu, yang dimana Bakau memberikan segala sesuatu yang diinginkan secara langsung, seperti oksigen yang segar dan akarnya yang menahan abrasi laut dan menjadi dapur bagi masyarakat sekitar. Bakau bagi saya mirip seorang ibu. Ini filosofi yang saya justru dapat sendiri di sini. Dia akarnya merembet, terus menjalar, dan buahnya itu akan jatuh di celah-celah akar. Ketika tanpa akar, buah atau buah bakau ini, buah mangrove ini, dia akan jatuh sejajar dengan lumpur. Ketika air naik, dia akan terbawa ke laut. Tapi itu kecerdasan Tuhan, kelebihan yang diberikan, dia akan masuk di lumpur. Tertahan dulu di lumpur, akar menjepit. Jadi ketika ada air naik, dia akan bergerak hanya begini. Saya menganggap ini sebagai seorang ibu, karena akar bakau itu adalah tangannya seorang ibu. Kamu jangan terlalu jauh, biar di sini saja. Ini filosofi cerita yang saya menangkap dari mangrove itu sendiri. Jangan terlalu jauh. Saya akan tahan dengan akar saya.
kemudian dia tumbuh. Ketika dia eksis, dia akan menjatuhkan lagi di sebelahnya dia. Tidak perlu jauh-jauh. Akhirnya bakau terus merembet, membuat satu ikatan yang sangat-sangat kuat yang menjadi benteng terbaik abrasi. Rumah bakau berjalan bersama-sama dengan komunitas lainnya untuk melakukan hal tersebut, dan komunitas yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah LKKJ, Lintas Kejadian Kota Jayapura, di mana LKKJ di bawah pimpinan Irfan menyatakan komitmennya untuk membantu rumah bakau untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam yang ada di Kota Jayapura. Jadi LKKJ itu merupakan sebuah komunitas yang di bawahnya itu terdapat puluhan komunitas, paguyuban, dan organisasi, termasuk rumah bakau, termasuk di dalam LKKJ di bagian komunitas. Dan bersama rumah bakau kami selalu bersinergi untuk giat lingkungan. Dalamnya kayak gerebek sampah, penanaman. Iya, harapan kami buat masyarakat, apalagi yang pesisir pantai sebagai sasaran utama kalau habis hujan ya, pasti sampah lari ke situ. Harapan kami agar sebelum hujan maupun hujan, mereka harus rajin membersihkan lingkungannya, apalagi di bagian pesisir itu. Kayak kami kemarin di Dok 9 Pasar Impres itu daerah pesisir juga. Itu sampah banyak sekali, sampah plastik. Cuma masyarakat di situ masih kurang kesadarannya untuk membersihkan. Rumah bakau yang merupakan komunitas yang melindungi hutan bakau dengan cara melakukan konservasi dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon bakau di lahan yang gundul di sekitaran bibir pantai dan rawa-rawa. Penanaman yang dilakukan oleh komunitas rumah bakau merupakan hasil jerih payah mereka sendiri yang didasari oleh kecintaannya terhadap keberlangsungan dari hutan bakau. Di mana untuk melakukan penyemaian pohon bakau, mereka melakukannya sendiri dengan mengambil buah bakau yang jatuh dengan sendirinya di rawa-rawa bakau sehingga siap untuk dilakukan penanaman, dan juga mereka menyiapkan pohon-pohon bakau yang telah berumur 2 bulanan untuk ditanam kembali di daerah yang butuh ditanami pohon bakau. Rumah bakau yang tidak hanya menjadi tempat untuk konservasi, tetapi juga menjadi wadah berkumpulnya komunitas lain untuk saling bertukar pikiran, di mana tidak hanya membahas tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga bagaimana cara untuk mengembangkan kota Jayapura ke depannya menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Kegiatan yang mereka lakukan tak hanya di pagi hari, malam hari di saat semua anggota komunitas selesai beraktivitas di kantornya masing-masing, banyak dari mereka juga berkumpul di base camp rumah bakau untuk melepas penat
dan juga berbincang-bincang perihal kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di kota Jayapura, dan juga mendiskusikan rencana-rencana ke depan yang akan mereka lakukan untuk memajukan komunitas dan juga demi kebaikan bersama masyarakat di kota Jayapura. Rumah Bakau dan komunitas lain yang berada di kota Jayapura menyadari satu hal yang sama, yaitu tidak mungkin hanya mereka sendiri yang peduli terhadap lingkungan dan kemajuan kota Jayapura, tetapi perlunya peran penting dan partisipasi dari masyarakat yang tinggal di kota Jayapura untuk terjun langsung ke lapangan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan. Karena jika hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua tugasnya kepada pemerintah dan komunitas, harapan untuk hidup yang lebih baik dan nyaman yang berdampingan dengan alam akan sulit untuk direalisasikan dan hanyalah menjadi sebuah angan-angan belaka. Alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia sepatutnya dijaga kelestariannya. Jika bukan diri kita sendiri yang menjaga keberlangsungan hidup alam, tempat kita hidup ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai alam yang mulai lelah dengan ulah manusia mengabaikan kita dan mulai memusuhi manusia dengan memunculkan berbagai musibah alam yang manusia tak dapat untuk membendungnya lagi. Banjir, abrasi air laut hanyalah sebagian kecil sentilan dari alam untuk manusia, agar manusia lebih peka lagi untuk tidak merusak mereka lebih jauh. Jangan sampai kelak anak cucu kita di masa depan mengalami kerugian yang sangat besar disebabkan kita lalai untuk menjaga kelestarian dari alam. Tidak hanya di darat, tetapi juga di laut. Dan jangan sampai generasi penerus kita hanya bisa mendengarkan dongeng bahwasanya dulu ada sang pelindung manusia yang secara diam-diam melindungi manusia dikala mereka tertidur dengan nyamannya di kasur mereka. Tetapi juga dia menawarkan manfaat yang tak ternilai dari dirinya sendiri. Dan si pelindung itu adalah si sabuk hijau pelindung pantai.